sekitar mau jam setengah 11 tadi, saya masih sidang, tiba-tiba saya dihubungi bahwa ada kejadian di rumah. Cuma waktu dihubungi saya nggak angkat teleponnya karena saya sedang sidang. Saya bilang saya lagi sidang. Lalu saya di chat bahwa informasi rumah sedang terbakar, sehingga akhirnya saya tutup sidang. Saya langsung pulang dengan sepeda motor dan setelah sampai di sini ternyata udah rame orang dijebol pintu untuk pemadaman kebakaran. Nah, ternyata yang terbakar tuh kamar utama. Kamar utama dalam tempo sekitar 1 jam habis semuanya habis, mulai dari pakaian, dokumen berharga, habis semua karena itu di kamar utama. Satu dari sana. Tribuners, bersama saya Joy, Anda sedang menyaksikan Saksi Kata, rekonstruksi peristiwa dari narasumber utama. Api melahap habis kamar tidur di rumah Kamozaro Waruwo, Hakim Pengadilan Negeri Medan yang saat ini menangani kasus korupsi Jalan Sumut. Kebakaran membuat seisi kamar hangus, dokumen berharga, baju, dan perhiasan istri yang dikumpulkan bertahun-tahun hasil bekerja turut terbakar pada Selasa 4 November 2025. Rumah sederhana itu dibeli Kamozaro sejak 2009. Dia bersama istri tinggal di sana. Kamozaro mengatakan telah melaporkan peristiwa itu ke polisi untuk mencari tahu penyebab kebakaran. Namun menurutnya api berasal dari dalam kamar tidur. Ditemui di rumahnya Jalan Pasar 2 Komplek Taman Harapan Indah, lingkungan 13 Tanjung Sari, Kota Medan. Kamozaro menceritakan hanya tersisa baju dinas di badan usai api menghanguskan kamar tidur dan dapur rumahnya. Berikut wawancara Tribun Medan dengan Kamozaro Waruwo. Api besar melahap rumah milik Kamozaro Waruwo yang berlokasi di Jalan Pasar 2, Kompleks Taman Harapan Indah, lingkungan 13, Tanjung Sari, Kota Medan, pada Selasa pagi 4 November 2025. Kamozaro yang diketahui merupakan Ketua Majelis Hakim dalam perkara korupsi jalan di Sumatera Utara yang menjerat mantan Kadis PUPR Sumut serta pimpinan PT Dalihan Natulo Group menjadi sorotan setelah rumahnya hangus terbakar. Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun Medan, kebakaran terjadi sekira pukul 10.43 waktu Indonesia Barat. Dalam laporan tertulis Dinas Pemadam Kebakaran Medan, disebutkan bahwa kebakaran menimpa kediaman Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut. Petugas pemadam kebakaran tiba dan berjuang memadamkan api. Sekira pukul 11.18 waktu Indonesia Barat, kobaran api akhirnya berhasil dikendalikan. Namun kondisi rumah tampak memprihatinkan. Bagian belakang bangunan habis, menyisakan puing-puing baja ringan yang bergelantung dan dinding yang menghitam akibat jilatan api. Sementara bagian depan rumah terlihat masih utuh dan tidak tersentuh api. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Hingga kini, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Seperti apa cerita lengkapnya? Berikut ini wawancara Tribun Medan bersama Hakim Pengadilan Negeri PN Medan, Kamozaro Waruwo. Misalnya korsleting atau apa? Saya sih nggak tahu kalau tentang itu. Cuma tadi kan sekitar mau jam setengah 11 tadi, saya masih sidang, tiba-tiba saya dihubungi bahwa ada kejadian di rumah. Cuma waktu dihubungi saya nggak angkat teleponnya karena saya sedang sidang. Saya bilang saya lagi sidang. Lalu saya di chat bahwa informasi rumah sedang terbakar, sehingga akhirnya saya tutup sidang. Saya langsung pulang dengan sepeda motor dan setelah sampai di sini ternyata udah rame orang dijebol pintu untuk pemadaman kebakaran. Nah, ternyata yang terbakar tuh kamar utama. Kamar utama dalam tempo sekitar 1 jam habis semuanya. Ya, bahkan tidak ada pakaian tersisa.
Sehingga tadi saya hanya pakaian di badan ini aja baru beli tadi sore untuk pakaian ganti. Berarti tadi pada saat kebakaran memang nggak ada orang di rumah, Pak? Nggak ada orang. Waktu itu sekitar 20 menit istri saya pergi. Ya, itulah kejadiannya. Makanya saya nggak tahu apa penyebabnya, apakah korsleting listrik atau ada Indikasi lain ya, Pak? iya, indikasi lain saya nggak tahu. Cuma tadi yang barusan kesini tadi itu kan Pak Kasareskrim Polrestabes besok akan datang tim Labkrim untuk ini melakukan observasi. Pak, Bapak kan dikenal ada sedang menangani atau menyidangkan kasus yang sangat fantastis nih. Kalau kira-kira menurut Bapak ada hubungannya atau enggak ya? Dengan Saat ini? Saya tidak bisa menyimpulkan itu kecuali hasil besok itu nyata bahwa bukan korslet tapi faktor lain, baru saya bisa memberikan asumsi-asumsi. Tapi untuk saat ini saya tidak berani karena itu kan akan membangun polemik yang akhirnya tidak punya alasan. Pak, yang terbakar apa aja, Pak? Semuanya habis, mulai dari pakaian, dokumen berharga, habis semua. Karena itu di kamar utama, Cuma di situ aja, Pak, kebakaran? hanya situ aja. Kalau untuk dokumen-dokumen yang saat ini apa Pak perkara Untuk kasus? yang Bapak tangani, ada nggak yang ikut terbakar, Pak? Tidak ada, tidak ada. Pak, sebelumnya ada nggak sih Bapak menerima hal-hal berupa Cuma seringkali mendapatkan telepon lalu dimatikan. Hanya itu saja. Itu berapa kali, Pak? Sering. Sering ya, Pak? Iya. Cuma kan saya karena udah terbiasa menangani beberapa perkara yang besar, yang sangat menarik perhatian, bagi saya nggak biasa. Ya, saya nggak biasa saja. Tapi ancaman sebelum ada, Pak ya? Ancaman untuk Ancaman real tidak ada. dia ada. Kalau dari WhatsApp atau dari telepon? Nggak ada sih. Itu aja. Masih telepon aja? Dia sering telepon, saya angkat dimatikan. Hanya itu aja. Pak, berarti rumah yang terbakar ini rumah utama yang Bapak tempati bersama keluarga? Iya. Kalau ini kan rumah anak saya. Oh, berarti pada saat kebakaran Ibu lagi keluar? Iya. Sekitar 20 menit keluar dari rumah. Kalau dari pantauan CCTV ada Pak kecurigaan nggak Pak? Soal Saya nggak punya CCTV. Oh. Itu masalahnya. Oh.
Terima kasih sudah menyaksikan tayangan Saksi Kata. Ikuti terus peristiwa terkini di media sosial Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.